Saudara dan saudari, mari kita menyediakan hati kita untuk penjamuan kudus dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami dan Engkau sanggup datang ke dunia ini Tuhan dan mati di atas kayu salib bagi pihak kami. Dan pada hari yang ketiga Tuhan, Engkau telah bangkit. Engkau telah menang di atas kematian. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga dapat mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat Tuhan bersama-sama dengan Engkau oleh karena kasih karunia-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, di mana kami diingatkan sekali lagi Tuhan tentang pengorbanan-Mu, tentang kasih-Mu. Dan saya berdoa pada saat ini Tuhan, jika ada di antara kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit Tuhan, ketika kami mengambil penjamuan kudus ini Tuhan, kami akan disembuhkan, kami akan dikuatkan, dan apapun keperluan kami Tuhan, Engkau akan memberkati kami, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau telah berjanji Tuhan, setiap kali kami mengadakan penjamuan kudus, Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengambil roti, dan saya akan membaca daripada 1 Korintus pasal 11 dan mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau telah berkata Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahwa nama-Mu adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai umat-Mu. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang akan terus memimpin kami, membuka hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Tuhan, menerima firman dalam hati kami, dan Engkau yang membuka pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan, dan mengenali Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lebih mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari inilah hari Paskah, hari di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kubur itu sudah kosong. Tuhan Yesus telah bangkit, Dia hidup. Sebab hari ini
adalah hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Karena kita, saudara-saudari, karena kita, dia telah datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib. Dan dia telah bangkit bagi kita. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca daripada ayat 1 sampai 8. Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saya masih ingat tentang kesaksian seorang kawan, seorang hamba Tuhan. Dan dia menceritakan bagaimana ketika dia sebelum itu dia belum menerima Tuhan, dia dipenjarakan untuk beberapa tahun. Dan pada satu hari ada seorang yang dia tidak kenali datang ke penjara dan berjumpa dengan dia. Mungkin orang itu juga berjumpa dengan orang-orang lain yang ada di penjara itu. Dan ketika orang itu berjumpa dengan saudara ini, dia memberi namanya, memperkenalkan dirinya, dan dia juga memberi satu kertas kepada saudara ini. Dia memberi satu kertas, dan di dalam kertas itu ada tertulis nomor telepon. Dan orang ini yang datang ke penjara itu berkata kepada saudara ini, dan dia berkata, ketika engkau keluar daripada penjara ini, bila engkau keluar, engkau telepon nomor ini. Engkau telepon nomor ini. Dan selepas itu dia pun pergi. Dan saudara yang ada di penjara ini tidak, dan kemudian dia keluar dari, dia dikeluarkan daripada penjara. Lalu dia telepon nomor yang telah diberikan kepadanya. Dan ketika dia telepon, rupa-rupanya nomor itu adalah nomor pusat pemulihan dada. Pusat pemulihan bagi orang-orang yang ketagihan dada. Dan dia menceritakan apa yang terjadi, dan kemudian dia diterima untuk dipulihkan di tempat itu. Dia berjaya, dia dipulihkan, dia telah dibebaskan daripada ketagihan dada. Dan satu hari dia tanya kepada mereka yang ada di pusat itu, semada mereka kenal nama orang itu, orang yang memberi dia nomor telepon itu. Dan orang di situ berkata mereka tidak kenal, mereka tidak tahu siapa orang itu. Dan itulah cara Tuhan bagi kita, saudari. Tanpa dugaan, tanpa kita rancangkan, Tuhan membawa orang ke dalam kehidupan kita, menolong kita, dan memimpin kita dalam
di dalam perjalanan iman kita, memberi dorongan kepada ketika kita lemah. Dan saudara ini yang masuk ke pusat pemulihan ini setelah dia bebas dan beberapa tahun kemudian dia masuk ke sekolah Injil dan dia sekarang melayani Tuhan. Saudara-saudari, satu daripada pergumulan kita sebagai orang-orang Kristen, satu cabaran bagi kita, satu cabaran bagi saya yang saya hadapi ialah tentang mengenali siapa diri saya yang sebenarnya di mata Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Cabaran kita ialah mengenali diri kita, bahwa kita sebenarnya berharga di mata Tuhan. Dan kadang-kadang kita merasakan rendah diri dan menganggap bahwa kita tidak ada harga dan kita tidak dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita. Dan kemungkinan apabila kita berpikir sedemikian, di mana kita berpikir bahwa kita tidak berharga di mata Tuhan, mungkin ketika kita kecil ataupun dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami kasih seorang bapak ataupun seorang ibu. Kita tidak mengalami apa arti kasih itu. Dan mungkin juga saudari, kita tidak mengetahui bahwa kita berharga di mata Tuhan sebab kita tidak mengenal Tuhan itu secara pribadi. Kita tidak mengenal Dia, kita tidak tahu siapa Tuhan itu. Oleh sebab itu kita meragukan tentang diri kita, betapa harganya kita di mata Tuhan. Dan saudari, saya pikir kawan saya tadi yang telah dipenjarakan beberapa tahun itu, ketika dia keluar dan dia mengenali Tuhan, saya juga percaya dia juga mengalami proses itu, bahwa dia tidak tahu bahwa dia sangat berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu saudari, pada pagi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Dan satu harapan saya dan doa saya ialah setelah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita mengenali bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan, bahwa kita sangat bernilai di mata Tuhan. Amen. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 8 ini memberitahu tentang beberapa wanita yang pada waktu awal pagi mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus, dan mereka membawa rempah-rempah yang mereka telah beli, dan membawa rempah itu untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 10 saudari disebut nama-nama wanita ini. Mereka adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan juga Maria ibu Yakobus, dan ada beberapa wanita lain yang bersama-sama dengan mereka. Dan mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus itu, membawa rempah-rempah itu, dan ingin merempahi mayat Tuhan Yesus. Oleh sebab mereka merasakan itu adalah satu cara mereka memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga melakukan itu saudari sebab mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka ingin menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Itulah caranya mereka ingin menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan merempahi mayat Tuhan Yesus itu. Dan mereka juga ingin merempahi
mayat Tuhan Yesus itu, sebab dengan rempah itu mayat itu tidak akan berbau busuk. Sebab itu adalah satu budaya orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan firman Tuhan berkata ketika mereka menghampiri kubur itu mereka terperanjat. Mereka terperanjat sebab mereka melihat batu yang menutupi kubur itu sudah dialihkan. Mereka terperanjat karena mereka berpikir ada orang yang telah datang terlebih awal daripada mereka, yang telah menggulingkan batu itu. Dan mereka pergi, mereka menghampiri kubur itu dan melihat ke dalam, dan mereka terkejut. Mereka sedih. Mereka bertanya-tanya. Sebab apa? Sebab tubuh Kristus tidak ada di situ. Mayat Kristus tidak ada di situ. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Sudah hilang. Dan banyak persoalan di dalam pikiran mereka. Mungkin mereka pikir ada orang yang telah mengambil ataupun ada orang yang telah memindah mayat itu. Dan ketika mereka sedang berpikir, sedang mereka bertanya-tanya dalam pikiran mereka, ada dua orang malaikat yang mereka lihat di tempat di mana mayat Tuhan Yesus itu telah diletakkan. Kenapa kita tahu ini adalah malaikat? Sebab firman Tuhan berkata, pakaian mereka berkilau-kilauan. Dan malaikat ini bertanya, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Orang yang hidup tidak akan berada di tempat orang yang mati. Dan ia tidak ada di sini, yang merujukkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Dia hidup. Saudara-saudari, berita ini adalah satu berita sukacita. Tetapi dalam keadaan wanita ini, dalam mereka terkejut, dalam ketakutan, dan banyak yang ada dalam pikiran mereka. Mungkin ketika mereka mendengar berita ini, saudari, lagi mereka keliru. Sebab mereka tidak paham apa yang terjadi. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudari, yang kita tidak paham. Ya, kita tidak tahu kenapa suatu hal itu terjadi bagi kita. Tapi kalau kita ada iman dengan Tuhan, kita hanya percaya bahwa di dalam segala sesuatu itu, dalam Roma 8 ayat 28 berkata, akan membawa kebaikan bagi kita. Akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak memahami kenapa hal itu terjadi kepada kita, kenapa hal itu tidak terjadi kepada orang lain, kenapa hal itu terjadi kepada kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini, saudari, kita akan berbicara tentang kebaikan, kebangkitan Tuhan Yesus. Apabila kita belajar tentang kebaikan, kebangkitan Tuhan Yesus itu, apa yang saya ingin rujukan ialah kebaikan kepada kita. Kebaikan daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu terhadap diri kita. Apa maknanya kepada kita? Dan saudara-saudari, dengan cara apakah kebaikan kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi kita? Bagaimanakah kebangkitan Tuhan Yesus itu baik
bagi kita. Dan itulah yang kita akan lihat pada hari ini, yang kita akan belajar pada hari ini. Cara-cara kebangkitan itu baik bagi kita. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang beberapa cara kebaikan kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap pribadi kita. Saudara-saudari, kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi pemulihan kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi pemulihan kepada kita. Pemulihan berarti sesuatu itu telah diperbaiki dan menjadi seperti asalnya. Kereta yang rusak perlu dibawa ke workshop ataupun ke bengkel untuk dipulih. Ketika kita sakit, kita pergi ke hospital untuk diperiksa dan diberi obat supaya kesehatan kita dipulih. Jadi sama juga saudari, Tuhan mau kehidupan kita dipulihkan. Dan dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa wanita-wanita ini, mereka datang ke kubur membawa rempah-rempah. Dan mereka mendengar daripada malaikat tentang satu berita yang mengejutkan mereka, yang aneh bagi mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dia telah bangkit. Dia hidup. Dan itu adalah satu berita yang luar biasa yang disampaikan oleh malaikat dan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia hidup. Dan berita inilah yang didengar oleh wanita ini. Berita yang sangat luar biasa. Dan kita tahu saudari bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian, bahwa Hawa telah jatuh dalam dosa ketika dia mengambil buah daripada pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan dia telah berdosa. Dan dia jatuh dalam dosa, dan dia juga memberi buah itu kepada Adam, dan Adam juga makan dan dia juga jatuh dalam dosa. Dan di dalam sejarah orang-orang Yahudi, kaum wanita ini dipandang tidak setaraf dengan lelaki. Mereka dipinggirkan, dan di dalam sesuatu pertemuan wanita ini boleh dilihat, dia boleh kelihatan, tapi mereka tidak boleh bersuara. Tapi sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani kaum wanita itu setaraf dengan kaum lelaki. Ya, dia berbicara kepada mereka, dia melayani mereka. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini saudari, bahwa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu disampaikan kepada kaum wanita, bahwa mereka sangat istimewa di mata Tuhan, bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan, dan sehingga Tuhan berkata, berita kemenangan ini, berita baik ini yang saya akan sampaikan kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia, perlu disampaikan kepada kaum wanita terlebih dahulu. Saudara-saudari, kaum wanita, kamu sangat istimewa. Ibu-ibu, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Kamu sangat indah, sangat cantik di mata Tuhan. Tuhan mengetahui isi hatimu.
Tuhan tahu perasaanmu. Walaupun suamimu tidak memahami perasaanmu, tidak tahu apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, tapi Tuhan tahu. Dan hubungan wanita itu dipulihkan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita baik itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Saudara-saudari, selain daripada hubungan wanita ini dipulihkan, hubungan mereka dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa dipulihkan, kita juga dapat melihat bahwa hubungan murid-murid Tuhan Yesus juga dipulihkan. Dan kita melihat, saudari, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia ditangkap dan dia disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus, mereka lari meninggalkan dia. Tapi Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya memulihkan hubungan murid-muridnya dengannya ketika mereka mendengar, menerima berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus itu akan menolong kita, akan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Seperti mana Dia memulihkan hubungan wanita dan juga hubungan murid-muridnya dengan Dia. Sama juga, saudari, Tuhan dapat memulihkan hubungan kita dengannya. Apapun pergumulan kita, apapun kekecewaan kita, kepahitan hati kita, Tuhan boleh menolong kita. Dan di dalam firman Tuhan Markus 2 ayat 17 yang berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan datang, saudari, untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang memulihkan kita. Dan ada satu nyanyian yang kita pernah nyanyikan, mungkin kita pernah nyanyikan ataupun mungkin kita telah dengar. Itu yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar. Sebab ku tahu, ada hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Jadi saudari, Tuhan yang memberi pemulihan kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan selain daripada itu, saudari, selain daripada kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi pemulihan kepada kita, selain daripada itu, kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi pengharapan kepada kita. Apabila kita berbicara tentang pengharapan, kita juga menyentuh tentang semangat. Sebab orang yang tidak ada harapan itu tidak ada semangat di dalam diri mereka. Mereka berserah, ya, mereka menyerah, ya, dan tidak mau bertindak. Sebab mereka berpikir kalau mereka melakukan sesuatu pun apa artinya. Jadi mereka kurang semangat, sebab mereka tidak ada harapan. Seorang petani, saudari, akan mengharapkan menuai hasil daripada tanaman yang dia tanam. Seorang penternak akan mengharapkan mendapat hasil dari binatang yang dia pelihara. Jadi sama juga, saudari, bahwa Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah menyucikan kita dengan darahnya, dan Dia mempunyai harapan untuk setiap pribadi kita. Dia mempunyai rancangan yang baik bagi kita. Oleh sebab itu dalam Mazmur 23 dia berkata bahwa Dia adalah gembala yang baik itu, yang memelihara kita. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan selalu berpikir tentang anak-anaknya, tentang kita sebagai anak-anaknya. Dan Dia ingin menolong kita, ingin membantu kita, ya. Oleh sebab itu, saudari, apapun keperluan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan tentang pergumulan kita, tentang situasi kita. Kita berkongsi kepadanya dan memberitahu kepada Dia, sebab Dia mempedulikan kita, sebab Dia mengasihi kita. Ada satu jembatan yang ada di Prancis yang bernama Millau, ya, Millau Viaduct di Prancis, dan jembatan ini dikatakan adalah jembatan yang tertinggi di dunia ini, sebab tempat di mana jembatan itu dibina, ya, gaung dia adalah sangat dalam, dan ketinggian dia adalah 336,4 meter tinggi, dan jembatan itu dibina untuk memudahkan orang untuk pergi ke sebelah atau pergi ke seberang, dan mereka menjimat massa, ya, tidak perlu pergi ke tempat yang jauh, belok, dan pergi ke bandar yang ada di seberang gaung itu. Dan saudari, ya, dibina untuk memudahkan orang untuk pergi ke seberang, dan juga menjimatkan massa. Dan orang senang, mereka dapat pergi ke seberang dengan mudah, dengan cepat, tidak membajir massa. Mereka senang, saudari. Jadi sama juga, saudari, seperti jembatan itu, kita juga memerlukan, kalau kita ingin pindah atau keluar daripada kehidupan kita yang lama, untuk pindah, untuk pergi ke untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru, itu kita memerlukan jembatan. Kita memerlukan jalan, yaitu jalan bagi kita, saudari, adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu adalah jembatan kita. Dia adalah jalan kita. Dia adalah harapan kita. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, saudari, kita memerlukan Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan ini, untuk bebas daripada tabiat-tabiat yang lama, kehidupan yang lama, yang mengikat kita, yang menghalang kita. Sebab kita mau bebas, kita mau dibebaskan, kita mau dimerdekakan. Dan Tuhan Yesus boleh menolong kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu, saudara-saudari, yang memberi kita kemenangan, yang memberi kita harapan, yang memberi kita kekuatan untuk mengatasi tabiat-tabiat yang lama itu, yang mengikat kita, yang menghalang kita, supaya kita dapat berjalan di dalam iman kita, mengikut Tuhan Yesus. Dan kita dimerdekakan, kita mengalami kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 5, dia berkata, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya, itu kita, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita juga mati bersama-sama dengan Dia. Dan ketika Dia bangkit daripada kematian, kita juga bangkit bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, saudari, kita mengalami kemenangan. Kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus.
Kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi pemulihan kepada kita. Kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi pengharapan kepada kita. Dan selain daripada itu, saudari, kebangkitan Tuhan Yesus baik karena Ia memberi kuasa kepada kita. Untuk lilin menyala, ia harus dibakar. Untuk mendapat buah dari pohonnya, benihnya harus ditanam dulu. Sama juga saudari, untuk kita mengalami kuasa, untuk kita mengalami kemenangan, untuk kita mengalami kejayaan di dalam kehidupan kita, itu kita mengalaminya, kita memperolehinya di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Dan Tuhan Yesus telah menyucikan kita, memulihkan kita. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu yang memberi kuasa kepada kita di atas dosa-dosa. Apa yang kita lakukan, saudari, ialah hanya percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan telah nyatakan, kita pegang, kita percaya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa kita telah dimerdekakan di dalam melalui kebangkitannya. Bahwa kita mempunyai kuasa melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi kita kuasa di atas kuasa dosa. Dan saudara-saudari, dan selain daripada itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu juga, saudari, memberi kita kuasa untuk hidup di dalam kelimpahan. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan. Ya, hidup dalam kelimpahan ini bukan bermaksud bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan ataupun kita tidak akan melalui kesengsaraan. Tapi hidup dalam kelimpahan ini bermaksud bahwa di dalam segala yang kita lalui, dalam segala yang kita alami dalam kehidupan kita itu, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berkata, dia melalui masa kekurangan. Dia pernah melalui masa kekurangan, dia juga pernah melalui masa kelimpahan. Ya, dia melalui segalanya, tapi dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan mau juga kita hidup sedemikian. Dalam apapun situasi kita, saudari, kita hidup di dalam kelimpahan, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami banyak uang ataupun kehidupan kita baik-baik saja, tetapi di dalam semua keadaan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus itu juga memberi kita kuasa untuk hidup dengan berhasil. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 24 dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan memberi kuasa kepada kita melalui kebangkitannya untuk hidup berhasil. Berhasil, ya. Apapun yang kita lakukan akan berhasil. Apa saja yang kita pegang, yang kita lakukan, yang tangan kita lakukan akan berhasil sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab kita bukan hidup di dalam kutukan, tapi kita hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan yang menaungi kita, Tuhan
yang melindungi kita. Dan setiap apa yang kita lakukan, saudari, keberhasilan kita itu Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Amin. Haleluya. Jadi saudari, kita boleh menjadi orang yang berhasil. Sebab Tuhan Yesus telah mati dan Dia telah bangkit untuk kita. Dia memberi kita kuasa untuk hidup berhasil. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudari, harapan kita ialah kita akan satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan pada zaman dahulu, saudari, di England, seorang bangsawan itu adalah orang-orang atasan, mungkin dari antara kaum kerabat diraja. Dan jika ada di antara mereka yang didapati bersalah, dan orang itu akan diberi peluang untuk memilih seorang perwira, seorang yang akan bertarung bagi pihaknya. Dan orang ini yang bertarung bagi pihaknya akan menggunakan kuda. Dia akan duduk di atas kuda dan dia akan memegang satu satu senjata, dan dia akan berpakaian pakaian mungkin besi dan menutupi mukanya, dan dia akan coba berlawan dengan seterunya, dengan orang yang berlawan dengan dia, dan tujuannya untuk menjatuhkan lawannya daripada kudanya itu. Dan kalau lawannya jatuh daripada kudanya, bermakna orang itu yang menjatuhkan lawannya itu menang. Jadi saudari, di akhir pertarungan itu, ya, setelah pertarungan itu selesai dan perwira ini menang, dia telah menjatuhkan lawannya, dan orang yang telah memilihnya, orang yang didapati bersalah tadi, yang telah memilihnya menjadi wiranya, akan berdiri di hadapan perwiranya itu, berdiri di hadapan wiranya, dan lepas itu besi, ya, penutup muka orang itu, topengnya akan dibuka, dan dia dapat memandang, dia dapat melihat siapa wiranya itu, siapa yang membebaskan dia, yang telah menolong dia, yang berlawan bagi pihak dia. Dia dapat memandang mukanya, saudari, dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Saudara-saudari, kita juga seperti itu. Ya, Tuhan Yesus bertarung bagi pihak kita. Dia telah mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak kalah. Dia tidak kalah. Dia mati. Tapi pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Dia menang. Mengalahkan kematian itu. Mengalahkan kuasa dosa itu. Untuk membebaskan kita. Supaya kita dapat dibebaskan. Satu hari nanti saudara kita akan berdiri di hadapannya dan melihat wajahnya. Wajah Tuhan itu yang telah bertarung bagi pihak kita. Dan dia telah menang. Dan dia adalah wira kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Engkau telah membebaskan kami, Tuhan. Engkau telah memberi kami kemenangan.
Oleh sebab itu kami dapat berjalan Tuhan di dalam kemerdekaan, di dalam kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kami, dan Kau telah bangkit. Kau beri kami kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sentiasa bersyukur kepadamu. Kami akan sentiasa memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, karena Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia di dalam kehidupan kami Tuhan, setia kepadamu. Dan terus sentiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan sentiasa memuji menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.